Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang forecasting dan inventory. Kami di sini beranggota 5 orang. Yang pertama, Laura dengan NIM belakang 116, dan yang kedua saya sendiri Dapindema dengan NIM belakang 117. Yang ketiga, Anini Aulia dengan NIM belakang 118. Yang keempat, Shakira Siti dengan NIM belakang 119. Dan yang terakhir, Ristia dengan NIM belakang 120. Fenomena masalah. Yang pertama, perubahan cepat preferensi konsumen dan dinamika pasar menuntut perusahaan mampu memprediksi permintaan dan mengelola persediaan secara efektif. Yang kedua, kegagalan dalam forecasting dan inventory menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok, biaya tinggi, dan kehilangan peluang pasar. Tujuan penelitian. Yang pertama, memahami konsep dasar forecasting dan inventory dalam manajemen operasional. Yang kedua, mengidentifikasi metode peramalan yang digunakan dalam bisnis. Yang ketiga, menganalisis kendala teknis dan non-teknis dalam penerapan sistem manajemen persediaan. Dan yang terakhir, mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pasar. Ringkasan kerangka teori forecasting, proses memperkirakan nilai atau kejadian masa depan berdasarkan data historis dan tren. Dalam kutip Armstrong 2001. Inventory, pengelolaan persediaan barang untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimal. Metode forecasting kualitatif, dalam kutip Delphi Focus Group, dan kuantitatif, dalam kutip deret waktu regresi, manajemen persediaan, metode just in time, dan sistem berbasis teknologi. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, ada studi literatur dan analisis jurnal terkait forecasting dan inventory. Yang kedua, ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan metode peramalan. Yang terakhir, ada evaluasi kendala teknis dan non-teknis dalam implementasi sistem manajemen persediaan. Baik, selanjutnya ada sampel dan populasi. Yang pertama ada populasi, yang dimana jurnal dan literatur ilmiah tentang forecasting dan inventory di berbagai sektor industri. Yang kedua ada sampel, yang dimana jurnal terpilih yang membahas metode, tantangan, dan implementasi forecasting dan inventory manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada metode forecasting. Gambar tersebut menjelaskan metode forecasting atau peramalan yang merupakan proses memperkirakan kejadian atau tren di masa depan berdasarkan berbagai pendekatan. Terdapat tiga pendekatan utama dalam metode forecasting. Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu peramalan yang berdasarkan pada opini atau penilaian para ahli. Contohnya metode ini adalah Delphi Method dan Focus Group, yang sering digunakan ketika data historis tidak tersedia atau sangat terbatas. Kedua adalah metode kuantitatif yang didasarkan pada data numerik serta analisis statistik. Metode ini mencakup teknik seperti time series atau deret waktu dan regresi yang menggunakan pola data masa lalu untuk memprediksi masa depan secara lebih terukur. Yang ketiga adalah kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif, yang sering digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat karena menggabungkan kekuatan analisis data dengan intuisi dan pengalaman para ahli. Di sisi kanan gambar terdapat grafik batang yang menggambarkan data historis sebagai representasi visual dari analisis kuantitatif, menunjukkan bagaimana data digunakan dalam proses forecasting. Kombinasi pendekatan ini sangat penting terutama dalam pengambilan keputusan bisnis.
perencanaan produk, dan pengelolaan permintaan pasar. Selanjutnya ada perbandingan metode kuantitatif dan kualitatif. Gambar tersebut menyajikan perbandingan mendalam antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam konteks peramalan atau forecasting berdasarkan beberapa karakteristik utama. Pertama, dari segi sifat data, metode kualitatif bersifat subjektif dan numerik. Artinya informasi yang digunakan lebih berdasarkan opini, intuisi, dan penilaian pribadi. Sebaliknya, metode kuantitatif bersifat objektif dan numerik, mengandalkan angka dan data yang dapat diukur secara statistik. Dalam hal pengumpulan data, metode kualitatif menggunakan pendekatan seperti wawancara dan survei non-numerik yang lebih fleksibel dan terbuka. Sementara metode kuantitatif menggunakan data historis, angka, dan analisis statistik yang lebih terukur dan sistematis. Kemudian, dari segi ketepatan, metode kualitatif mungkin memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah karena bergantung pada persepsi individu. Sementara metode kuantitatif cenderung lebih akurat jika tersedia data yang cukup dan relevan. Untuk keterbatasannya, metode kualitatif sangat tergantung pada pengalaman dan keahlian individu yang terlibat, sehingga hasilnya bisa bervariasi tergantung siapa yang melakukannya. Di sisi lain, metode kuantitatif membutuhkan akurasi data dan kemampuan dalam melakukan analisis statistik, yang berarti harus ada keahlian teknis dan data yang memadai. Terakhir, dari segi penggunaan, metode kualitatif lebih cocok digunakan dalam situasi yang baru, dinamis, atau ketika terjadi perubahan pasar yang cepat dan data historis dalam tersedia. Sementara metode kuantitatif lebih efektif dalam situasi yang stabil dan ketika data historis tersedia, sehingga dapat dianalisis untuk membuat prediksi yang lebih terukur dan akurat. Selanjutnya yaitu ada kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknisnya adalah integrasi sistem, kemudian kualitas data, kemudian pemeliharaan sistem, dan kerumitan proses. Di kendala non-teknis itu terjadi pada ketersediaan SDM-nya, budaya organisasi, manajemen risiko, dan regulasi pemerintah. Kemudian, peran teknologi. Peran teknologi itu penggunaan big data dan AI untuk analitik, prediktif, dan memahami perilaku konsumen. Kemudian, machine learning dan NLP yaitu untuk analisis tren dan umpan balik konsumen. Kemudian teknologi itu dapat meningkatkan akurasi forecasting dan efisiensi manajemen persediaan. Pembahasan poin pertama, integrasi forecasting dan inventory sangat penting untuk efisiensi operasional. Di sini kita menekankan bahwa prediksi permintaan forecasting yang terintegrasi dengan pengelolaan persediaan inventory akan membantu perusahaan bekerja lebih efisien. Poin kedua, akurasi data dan persiapan sumber daya manusia adalah faktor kunci keberhasilan. Data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan prediksi yang tepat. Selain itu, sumber daya manusia yang siap dan terlatih akan mampu menjalankan sistem dengan baik, serta cepat merespon perubahan yang terjadi di lapangan. Poin ketiga, teknologi memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan permintaan konsumen. Perkembangan teknologi seperti ERP dan AI memungkinkan kita menyesuaikan strategi bisnis secara real time. Sangat penting di era saat ini di mana tren dan permintaan konsumen dapat berubah dengan cepat. Selanjutnya, diskusi dan rekomendasi. Poin pertama, perusahaan perlu mengadopsi teknologi canggih dan pelatihan sumber daya manusia untuk sistem manajemen persediaan. Rekomendasi pertama adalah perlunya transformasi digital di bidang manajemen persediaan. Tidak hanya mencakup penggunaan teknologi mutakhir, tetapi juga memastikan sumber daya manusia memiliki kompetensi untuk mengoperasikannya. Tanpa pelatihan yang memadai, teknologi tidak akan optimal. 2. Sistem berbasis cloud dan analitik prediktif dapat meningkatkan responsivitas pasar. Teknologi cloud memungkinkan data diakses secara real time.
dan terpusat, sedangkan analitik prediktif membantu memperkirakan tren pasar. Keduanya berperan besar dalam meningkatkan kemampuan perusahaan merespon perubahan permintaan secara cepat dan tepat. Poin ketiga, praktik terbaik harus disesuaikan dengan dinamika pasar untuk mengoptimalkan persediaan dan meminimalkan resiko. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua situasi. Oleh karena itu, perusahaan harus terus menyesuaikan kebijakan dan praktik berdasarkan kondisi pasar terkini, agar pengelolaan persediaan tetap efisien dan resiko, kelebihan atau kekurangan stok dapat dikendalikan.